Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan mata kuliah AHD dan Lingkungan Bisnis ingin menerangkan tentang materi yang berjudul Hukum Perdata Perikatan dan Perjanjian oleh kelompok 3 kelas M8, Mele Angeli, Vera Rahmatika, dan Linda Fuji Rulianti. Berikut penjelasannya. Pengertian perikatan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda verbintenis. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. Perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata dari pasal 1233 sampai 1456 KUH Perdata. Pengertian perjanjian. Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst atau bahasa Inggris yaitu kontrak, yang artinya perikatan, perutangan, dan perjanjian. Perikatan merupakan suatu yang sifatnya abstrak, adalah suatu alam yang bersifat konkret. Dikatakan demikian karena kita tidak dapat melihat dengan suatu panca indera suatu perikatan yang dapat dilihat atau dibaca suatu bentuk perjanjian atau didengar perkataannya yang berupa janji. Subjek dan objek hukum perikatan. 1. Objek hukum perikatan. Objek hukum perikatan ini yaitu yang merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur. Yang menjadi objek perikatan ialah prestasi, yaitu hal-hal pemenuhan perikatan. Yang kedua yaitu subjek hukum perikatan. Subjek hukum perikatan yaitu para pihak pada suatu perikatan yang dimana kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Pada debitur terdapat dua unsur, antara lain skuld, yaitu utang debitur kepada kreditur, dan haftung, yaitu harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan pada pelunasan utang. Syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni nomor 1, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya. Maksud dari kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kehilafan. Yang kedua, kecakapan untuk mengadakan perikatan. Pada perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur niat atau sengaja. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan itu harus jelas. Dan yang keempat, suatu sebab buka kurung kausa tutup kurung yang halal. Maksudnya tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Jenis-jenis perjanjian. Menurut Daris 2001, terdapat beberapa jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut. 1. Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli. 2. Perjanjian cuma-cuma. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. 3. Perjanjian atas beban. Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. 4. Perjanjian bernama. Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya, perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. 5. Perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, tetapi perdata dalam masyarakat.
Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerjasama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian. 6. Perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain, atau perjanjian yang menimbulkan perikatan. 7. Perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain. 8. Perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. 9. Perjanjian real. Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian real. Misalnya, perjanjian penitipan barang, pinjam pakai. 10. Perjanjian liberator. Perjanjian liberator adalah perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya, perjanjian pembebasan hutang. 11. Perjanjian pembuktian. Perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. 12. Perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi. 13. Perjanjian publik. Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruh dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan. 14. Perjanjian campuran. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya, pemilik hotel yang menyewakan kamar, sewa-menyewa, tetapi menyajikan pula makanan, dalam kurung jual beli, dan juga memberikan pelayanan.